Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 6 Tubanan Ibu Yayu Widayati SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Tubanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membacakan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga inti, dan yang terakhir penutup. Untuk acara siang hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Istianati SPDI CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Acara pertama pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah, kepada beliau Ibu Yayu Widayati dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak Ibu guru SD 6 Tubanan yang saya hormati, khususnya Bu Istianati CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Istianati SPDI CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini di acara diseminasi oleh Ibu Istianati, saya harap dengan adanya diseminasi ini nanti bisa kita jalankan budaya positif di SD 6 Tubanan dengan sebaiknya. Karena dengan budaya positif tersebut kita bisa membiasakan diri pada anak tentang kedisiplinan, kemudian keramah tamahan, dan karakter siswa yang lainnya. Harapan saya dengan adanya diseminasi ini, Bu Istianati nanti bisa mengimbas pada teman-teman kita semua, kepada anak didik kita di lingkungan SD 6 Tubanan ini, sehingga dengan program pendidikan guru penggerak beliau bermanfaat bagi rekan sejawat lingkungan sekolah, utamanya adalah berpusat pada murid, begitu ya. Dan harapan saya teman-teman yang belum CGP mengikuti program pendidikan guru penggerak selanjutnya, karena program pendidikan guru penggerak sekarang ini diwajibkan bagi semua guru yang masih muda utamanya ya. Kita diwajibkan untuk mengikuti program guru penggerak. Nanti kita akan ikut di pendidikan selanjutnya angkatan 11, 12, dan seterusnya. Kali ini mari kita dukung kegiatan Bu Istianati dalam mendiseminasikan di modul
1.4 tentang budaya positif. Harapannya nanti sudah saya katakan tadi bisa diaplikasikan pada siswa-siswi SD 6 Tubanan dan sekitarnya, SD-SD yang lain, karena di sini saya lupa tadi ada Bu Ita dan Bu Erna dari SD 4 Kaliaman, sehingga nanti bisa juga Bu Ita nanti mengimbas ke SD sekitar SD 6 Tubanan. Harapan saya seperti itu. Jadi program pendidikan guru penggerak ini akan bermanfaat bagi kita yang mengikuti dan nanti diimplementasikan di kelas, di sekolah kita masing-masing. Begitu ya Pak Nggih. Selain itu, di sini Bu Istianati mohon dukungan dan motivasi kita semua agar pendidikan program guru penggerak berlanjut lancar sampai selesai di 6 bulan ke depan, tidak ada hambatan ataupun tantangan yang menyulitkan, tapi semoga diberikan kemudahan, kelancaran sampai tuntas dalam menyelesaikan calon guru penggerak yang dilaksanakan selama ini oleh Bu Ica nanti. Semoga cepat selesai sampai tuntas di modul 3 nanti. Begitu guys, Bu Ica. Dan saya harap nanti bisa mengimbas ke teman-teman yang lain dan bisa diimbaskan juga ke putra-putri kita, ke anak didik kita, sehingga SD 6 Tubanan maupun SD lain sekitar menjadi maju, menjadi tumbuh kembang prestasi yang luar biasa. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, nanti dilanjutkan oleh Bu Is tentang diskriminasi budaya positif. Jadi dari saya pribadi, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, acara inti oleh Ibu Istianati SPDI CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Yeni Udayati selaku Kepala Sekolah SD Anak Tubanan, kepada Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur dan kemuliaan Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas seperti sekarang ini. Kedua kalinya sholawat wa salam tidak akan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok dari Tuhan. Nah, di sini saya akan memaparkan diseminasi modul 1T4 budaya positif. Kompetensi lulusan modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan
visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mendemonstrasikan pemahaman CDP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu, saya bacakan dulu ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju nanti ditulis di sticky notes dan ditempel di papan tulis. Pertanyaan yang pertama yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu menulis di sticky notes dan ditempel di papan tulis. Boleh pink, boleh kuning, tidak apa-apa. Hukuman berat. Ya, Bu, silakan ditempel di papan tulis. Bacakan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Hukuman tidak dapat mendisiplinkan murid karena anak akan takut. Yang
Kedua, saya tidak setuju hukuman tidak selalu menyelesaikan masalah. Misalnya anak dapat menjadi disiplin itu bukan karena dorongan internal dari diri anak, tetapi dorongan eksternal. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Satu syarat tidak Bapak Ibu, silakan siapa yang mau menanggapi. Ya, terima kasih Bu Is untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak, walaupun itu adalah hukuman yang menurut sebagian guru adalah mendidik. Walaupun itu mendidik, tetapi tetap saja itu adalah hukuman dan yang pastinya akan membuat anak takut dan untuk ke jenjang berikutnya itu akan teringat-ingat selamanya. Jadi anak semakin takut dan anak tidak mudah percaya diri. Terima kasih Bu Is. Terima kasih Bu Ita. Yang lainnya, Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Bu Is. Sama seperti Bu Ita, saya juga kurang setuju. Biar bagaimanapun, mungkin memang niat dari guru tersebut ingin mendisiplinkan anak. Tujuannya baik sebenarnya. Di sini tujuannya baik juga untuk hukuman yang diberikan seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah itu juga sebenarnya positif. Cuma untuk saya kurang setuju karena seperti yang disampaikan Bu Ita tadi, efek jangka panjangnya itu tadi. Selain itu juga hukuman itu ketika anak melakukan kesalahan kemudian diberi hukuman, kadang-kadang atau istilahnya didisiplinkan ya, itu mungkin pada esok harinya atau selanjutnya anak bisa berhasil menjadi disiplin. Tapi karena itu merupakan dorongan dari luar bukan dari dalam diri anak tersebut, jadi perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak berupa disiplin berperilaku itu sifatnya hanya sementara. Padahal di sini yang kita inginkan itu kan efek jangka panjangnya ya Bu. Jadi mungkin ada pilihan lain dari guru selain memberikan hukuman, misalnya dengan melakukan restitusi. Jadi dari restitusi itu nanti diharapkan anak dapat mendapat dorongan internal dari dalam dirinya itu sendiri, yang kemudian pengaruhnya atau imbasnya itu, dampaknya itu bisa berlangsung untuk jangka panjang bagi diri anak tersebut Bu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Willy atas tanggapannya sama kita tadi. Selanjutnya soal yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu menanggapi, setuju atau tidak? Ya. Ya, terima kasih Bu Is atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pernyataan di nomor 3 mengenai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Di sini saya kurang setuju. Karena apa? Karena motivasi anak dalam belajar menurut saya ini hanya untuk mendapat penghargaan saja, mendapat hadiah saja. Ya, jadi tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya ingin mendapat penghargaan dari seorang guru atau dari rekan lainnya. Dengan mendapatkan penghargaan itu dia merasa termotivasi. Tapi bukan itu tujuan dari belajar anak, motivasi anak. Motivasi belajar anak itu harusnya ada dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Itu menurut saya Bu Is. Terima kasih. Terima kasih Bu Jani. Yang lainnya, Bu Bita.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sedikit berbeda dengan Bu Jami ya Bu. Kalau menurut saya itu benar, bisa memberi motivasi belajar anak. Tetapi motivasi tersebut motivasinya bukan dari dirinya, tapi karena iming-iming dari hadiahnya. Jujur saja saya sebagai guru itu sering melakukan. Biasanya kalau anak melaksanakan ulangan harian itu saya masih suka mengiming-imingi seperti ini. Nah, anak besok ulangan matematika misalnya, terus saya masih mengiming-imingi seperti ini Bu. Kalau yang dapat nilai 100 nanti akan dapat hadiah seperti itu. Kenyataannya setelah saya iming-imingi seperti itu atau saya memberi penghargaan seperti itu, dia itu lebih termotivasi. Pada kenyataannya ada yang mendapatkan nilai 100 seperti itu. Jadi menurut saya penghargaan memang betul bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Gita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi, segitiga restitusi. Kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ada yang mau membantu saya untuk mempraktekkan? Ya silakan Bu Lili sama Bu Jani. Pakai mic Bu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai kegiatan kepala tangan, membujuk atau mengancam, menghardik, merayu ya. Baik, silakan Bu Jami. Baik. Bu Lili ini punya apa? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya, Bu Jami. Kira-kira boleh nggak saya beli? Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya, maka belum boleh. Lain kali Bu Jami, mohon maaf. Bu Lili, saya boleh nggak lihat Bu Lili membuka jempol tangan kanan Bu Lili? Jempol nih. Iya. Terus kemudian jangan, kalau jempol tangan Bu Lili ada berapa ruas ya? Satu apa? Ada 2 ruas ya? Ya. Kalau 5 ruas tambah 3 lagi di jempol. Kok di jempol ya Bu? Di telunjuk kanan bisa dibuka Bu Lili. Mohon maaf Bu Jami. Saya belum bisa membukanya Bu Jami. Kalau kita mengajarkan penjumlahan pada anak dengan dengan tangan kanan menggunakan ruas jari, itu kan bisa menggunakan ini jarinya. Ya, Jadi betul. kita menggunakan ruas jari ini
Kalau lebih dari 10 penjumlahan lebih dari 10. Nah itu bagaimana caranya kalau kita bisa selain menggunakan tangan kiri dari tangan kanan? Iya, untuk itu mungkin nanti bisa kita ganti dengan benda yang lain, media benda yang lain, tidak harus selalu dengan jari ya Bu, karena guru kan dituntut untuk kreatif ya, jadi harus dapat memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan untuk peraga. Maksudnya di sini termasuk penggunaan jari. Jadi mungkin ada beberapa benda di meja kita yang bisa kita gunakan sebagai pengganti dari jari kita yang tidak bisa kita gunakan tadi di jari. Tapi anak itu pengennya contohnya pakai ruas jari, karena di dalam biasanya anak itu melihat dari gambar yang ada di buku, dan di buku itu contohnya menggunakan jari. Kalau biasanya anak itu sukanya itu memang yang ada Bu di buku itu gambarnya kan pakai ruas jari nambah-nambahnya. Kalau tidak dicontohkan secara langsung itu dia tidak bisa, makanya pengennya pakai jari itu. Bagaimana Bu, tidak mau yang lain, apalagi anak muda. Iya betul. Kalau memang seperti itu Bu, kan tidak harus selalu pakai jari saya kan. Saya bisa minta tolong pakai jari yang murid yang lain atau pinjam jarinya bisa nanti saya yang mengarahkan seperti itu Bu Jami. Oh, kalau begitu di sini anaknya itu pada malu, dia tidak mau, inginnya memilih yang gurunya yang bisa mencontohkan atau memperhatikannya. Nah itu tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya supaya bisa menanamkan rasa percaya diri pada anak itu Bu Jami. Jadi bagaimana sih supaya anak-anak yang tadinya malu kemudian bisa dengan terbuka mau kita ajak berinteraksi dalam pembelajaran, supaya pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa tercapai. Jadi tidak selalu harus pakai gurunya kan. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan murid sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri itu bisa. Sangat susah sekali ini, sangat susah. Kalau begitu Bu Willy, kalau mau pulang kan kita harus bersalaman dengan betul sekali. Bagaimana kalau salaman itu kan tanda kita hormat, rasa sopan santun kita pada guru kita. Iya, betul. Itu kalau salaman itu harus pakai tangan kanan. Iya. Ya. Betul sekali. Ya. Ini tidak mencontohkan. Kalau saya bersalaman sama Bu Willy harus pakai tangan kanan. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih sama Bu Willy. Iya. Ini bukan COVID Bu, sudah tidak COVID lagi, jadi boleh bersalaman. Tapi sayang sekali Bu Jami, tadi benda yang saya pegang ini kotor, ini tidak bisa saya tidak bisa bersalaman dengan Bu Jami karena apa? Saya takutnya nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa. Tenang saja, nanti setelah jabat tangan saya bisa cuci tangan pakai sabun. Tapi tetap saya tidak bisa Bu Jami. Kita tos saja gini. Tos. Maaf tidak bisa. Ini sangat berharga sekali Bu Jami bagi saya. Jadi mohon maaf sekali. Mungkin lain waktu kalau memang saya sudah tidak membutuhkannya lagi, nanti bisa saya tularkan atau saya sampaikan pada Bu Jami seperti itu. Kenapa ya saya merasa sangat sedih Bu Willy? Gak kasihan sama saya. Iya, karena saya sudah bertekad untuk tidak membukanya pada siapapun Bu Jami. Oh begitu, ternyata saya tidak bisa membukanya Bu. Ternyata kekuatan keyakinan dari diri Bu Willy ini sangat kuat, jadi saya tidak bisa membukanya. Mohon maaf Bu Jami, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Willy. Terima kasih Bu Willy sama Bu Jami. Kita lanjut ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breaking ini saya menggunakan pulpen ya. Bapak Ibu bisa berdiri. Pulpen ini kalau saya lempar tinggi berarti Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau rendah berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Fokus ya Bapak Ibu. Kita mulai.
Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Besser. Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan sesuatu yang menjadi mulia. Seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap
setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oleh Diana Basan 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berbineka global, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita terapkan pada anak-anak kita di sekolah ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke pembelajaran eksplorasi konsep. Pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oleh Bosen. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 459. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan kepada bab eksplorasi konsep pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang sangat semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan J. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tabel Y, hormat, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bekerja, masih tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat pada tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki, juga tampak seperti, tidak tampak seperti. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan J. Hormat. Yang pertama terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Tentang yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, namaste, melakukan tangan di dada, saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hormat, yang tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Tentang yang bekerja, yang tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas. Yang peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Yang keyakinan kelas, yang pertama tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan,
menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Perubahan pada modul 1.4, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan, yang semua ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, termasuk paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporary. Kita lanjut ke bab eksplorasi konsep. Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Penghukum membuat orang merasa bersalah. Apa yang dibuat guru? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang yang merasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasil dari penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong.
membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, penyangkal, berbohong. Kalian dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Yang identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman dan pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang pemantau menghitung dan mengukur. Ayolah melakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Yang pemantau, apa peraturannya? Menghargai diri sendiri atau seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan, dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Contoh yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Yang siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Lanjut. Eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu? Kamu akan dapat segera mulai. Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Tentang refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini.
yang terakhir yang keempat, saya akan menjadi omong yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bapak Ibu silakan mengisi pertanyaan refleksi ini pada link yang sudah saya kirim nanti lewat WA. Sudah Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah diseminasi budaya positif 1.4. Terima kasih Bapak Ibu, itulah diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan nanti di kelas kita masing-masing. Sekian acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa harus bertemu guru di sini? Tidak, Bu. Benarkah tadi Nifa tidak memakai sepatu saat jam istirahat? Iya, Bu. Iya, tidak apa-apa Nifa. Bu Guru tidak sedang menyalahkan siapapun yang salah. Bu Guru hanya ingin mencari solusi dari masalah yang terjadi. Bu Guru menyadari semua orang pasti melakukan kesalahan. Bu Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman Nifa juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa Nifa sampai membuka sepatu? Karena, Bu. Oh iya, gerah kakinya ya. Dan harus membuka sepatunya ya. Tidak apa-apa. Apakah Nifa masih ingat cerita tentang keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Iya, Bu. Keyakinan kelas kita apa ya nak? Disiplin dan harus bertanggung jawab dalam berpakaian, Bu. Apakah yang Nifa tadi salah sesuai? Apakah Nifa tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Lalu apakah Nifa harus memperbaiki? Lalu Nifa apakah ada yang harus diperbaiki? Ada, Bu. Oh iya, bagaimana Nifa harus memperbaikinya? Saya harus memakai sepatu saat di sekolah, Bu. Kalau begitu Nifa sudah tahu ya dengan keyakinan kelas itu
Nifa sudah mengetahui. Kalau begitu Nifa harus selalu memakai sepatu entah di dalam kelas maupun di luar kelas selama jam sekolah. Kalau begitu Nifa boleh kembali ke kelas. Terima kasih Nifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biasa Bintan Hanifa, kelas 4 SD Negeri 6 Tubanan. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan BUI, saya merasa lega. Saya menemukan solusi dari masalah saya. Saya berjanji akan memakai sepatu di dalam maupun di luar kelas. Terima kasih BUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu tahu dipanggil Bu Guru ke sini nak? Tidak tahu Bu. Benarkah Bilqis tadi tidak mengerjakan PR? Benar Bu. Oh iya, tidak usah takut Bilqis. Sekarang Bu Guru tidak mencari siapa yang salah. Bu Guru di sini mau mencari solusi dari masalah yang terjadi. Bu Guru menyadari setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bu Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman Bilqis pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bu Guru ingin menanyakan kepada Bilqis alasan apa sampai Bilqis tidak mengerjakan PR. Mengantarkan bujiran haji Bu. Oh ya, tadi malam berarti Bilqis ada acara ya? Ada Bu. Bilqis mengantarkan sampai jam berapa? Jam 10 malam Bu. Setelah itu pulang dari mengantar bude langsung tidur ya? Iya Bu, sampai pagi lagi PR. Tidak apa-apa Bilqis. Apakah Bilqis masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Masih Bu. Keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin itu apa ya Bilqis? Bertanggung jawab atas tugasnya Bu. Ya. Apakah yang dilakukan Bilqis tadi sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Lalu apakah ada yang harus diperbaiki Bilqis? Ada Bu. Apa yang harus diperbaiki Bilqis? Mengerjakan tugas saat istirahat dan mengerjakan PR saat sepulang sekolah Bu. Oh ya, berarti Bilqis sudah mengetahui tentang keyakinan kelas yang kita sepakati ya nak, dan harus dilaksanakan dengan sesuai dengan yang dilakukan oleh Bilqis, harus mengerjakan tugas yang segera dilaksanakan tugas agar dengan baik ya nak. Oh iya, terima kasih Bilqis bisa kembali ke kelas dan terima kasih Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Bilqis Amalia, saya kelas 3 STN 6 Tubanan. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan BUI merasa sangat lega. Saya menemukan solusi dari masalah saya. Saya berjanji tidak akan lupa mengerjakan PR. Terima kasih Bu Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.